Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu fiddin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang imam periwayat hadis Sunan Imam Abu Dawud dalam musnadnya menyimpulkan bahwa ada 4 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan pegangan, dan insya Allah ketika kita berpegang dan menjadikan hadis ini sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yang pertama, kata Imam Abu Dawud, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya adalah apa? Ketika kita melakukan satu perbuatan, maka barengi dengan niat yang baik. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, tentu berdasar pada niatnya. Apa niat kita? Selama niat kita baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Artinya kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa memperbaiki niat kita. Dan ketika niat kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya adalah sebagian daripada kesempurnaan iman Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Jangankan untuk bermanfaat kepada orang lain, kepada dirinya saja tidak bisa memberikan manfaat. Maka ketika kita memaksimalkan diri kita untuk menjauh dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita, apalagi untuk manfaatnya orang lain, maka insya Allah kita akan selamat dalam hidup ini. Yang ketiga adalah la yakunul mu'minu mu'minan hatta yardali akhihi ma yardali nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman sampai kemudian ia ridha kepada saudaranya terhadap apa yang dia ridha kepada dirinya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang kira-kira sesuatu itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita, pasti kita tidak akan mau melakukannya. Atau misalnya seseorang melakukan sesuatu keburukan kepada kita, maka pasti saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan ridha, kita tidak akan senang. Ikhwanu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, jelek untuk kemudian saudara-saudara kita, pasti dia akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Olehnya itu, sebelum kita melakukan sesuatu kepada saudara kita, maka timbanglah kepada diri kita, kembalikan kepada diri kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-halalu bayyinun wal haramun bayyinun. Dalam hidup ini, dalam berikhtiar, berusaha untuk mencari nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, perkara halal dan perkara haram itu sudah jelas. Terserah kita mau memilih yang mana. Pilih yang halal, maka berarti kita akan mendapatkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita memilih jalan yang haram, jalan yang sesat, maka pasti murka dari Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita. Ikhwan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat hadis yang dijadikan Sunan Imam Abu Dawud sebagai motivasi buat kita untuk kemudian bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.